Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini saya akan menjelaskan mengenai materi kimia organik 1 dengan topik alkil halida bagian reaksi substitusi. Jadi alkil halida ini saya bagi jadi dua topik. Pertama pada hari ini tentang substitusi, kemudian minggu depan tentang reaksi eliminasi. Nah, silakan disimak baik-baik video berikut ini, selamat belajar. Itu itu merupakan golongan alkana atau hidrokarbon yang mengikat golongan halogen. Masih ingat apa saja golongan halogen? Meliputi golongan 7A yaitu ion Cl atau klorin, bromin, iodin, dan berikutnya. Jadi silakan dilihat pada tabel sistem periodik unsur manakah yang termasuk pada golongan 7A. Nah, bagaimanakah cara tata namanya? Tata namanya adalah jadi sama seperti kita menamai reaksi pada alkana atau golongan hidrokarbon lainnya. Jadi carilah yang rantai yang paling panjang terlebih dahulu. Kemudian setelah kita tentukan induk rantainya, baru kita hitung berapakah jumlah C-nya. Ingat ya. Nah, di sini perhitungan jumlah C, hitunglah yang paling dekat dengan cabang atau dengan substituen. Jadi hitung jumlah karbonnya pada rantai induk dimulai dari yang paling dekat dengan substituen. Nah, mari kita hitung di sini. Di sini ada contoh soal seperti ini. Nama senyalnya adalah 5-bromo 2,4 dimetil heptana. Nah, penomorannya dimulai dengan pada C manakah yang paling dekat dengan substituen. Di sini kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 berarti namanya adalah heptana. Nah, karena dia memiliki cabang metil alias CH3 pada C2 dan C4, namanya adalah 2,4 dimetil. Nah, pada C nomor 5 ada ion bromin. Nah, ini kita namakan sebagai bromo. Jadi 5 bromo 2,4 dimetil heptana. Jadi ingat ya, heptana ini adalah rantai induknya, ada 7C. Kemudian contoh lagi di sini yang harus kita ingat, penomoran dimulai dari yang paling dekat dengan cabangnya. Di sini dengan pada cabang C nomor 2 ada ion bromo. Nah, pada di sini cabang dari ujung sini ternyata pada C nomor 3, sehingga penomoran dimulai dengan yang paling dekat dengan cabang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2 bromo, 4,5 dimetil heptana. 7 kan heptana ya. Pada C4 dan C5 ada cabang metil. Karena ada 2, jadi dimetil heptana. Kemudian jika semisalnya ada ion halogen, kita di sini harus melihat bagaimanakah posisi halogennya di sini. Misalkan ada Cl, ada Br. Nah, ini kita penamaannya dimulai dengan yang paling awal alfabetnya. Kan B dengan C lebih dahulu adalah B, sehingga penamaannya dimulai dari yang bromo terlebih dahulu. Tapi penomorannya dimulai dengan yang paling dekat dengan cabang. Ini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pada cabang C nomor 2 dan C3 ada cabang kloro, sehingga 2,3 dikloro, 4 metil, ini di sini metilnya, pada C nomor 4 heksana. Di awal adalah 3 bromo. Di sini kan B dengan C, dahulu adalah B secara alfabetis ya. Kemudian apabila di sini sama-sama kita cari, ternyata paling dekatnya ada metil di C nomor 2. Ini pun kalau kita lihat dari ujung sini juga ada metil, ada cabang juga di C nomor 2 di sini. Ini kita dahulukan yang memiliki abjad yang terlebih dahulu. Kan antara metil alias M dengan bromin, lebih dahulu yang bromin. Sehingga namanya adalah 2 bromo 5 metil heksana. Nah,
Kemudian untuk golongan alkil halida atau kita kenal dengan istilah organohalogen itu terbagi ada 3 kategori utama, ada alkil halida, ada aril halida, ada halida finilik. Mari kita bahas satu persatu. Alkil halida adalah ketika pada rantai alkana atau rantai hidrokarbon terdapat halida atau golongan halogen di sini. Jadi di sini ada alkil, ini alkilnya, kemudian ada halogennya, golongan halida. Nah, alkil halida ini dibedakan 3. Pertama ada alkil halida primer, alkil halida sekunder, alkil halida tersier. Nah, contoh yang di sini, contoh yang pertama yang di sini ada 2 Cl di sini. Jadi di sini awalnya adalah ada metana, ketika H diganti dengan Cl ini. Jadi di sini kita bisa melihat ini ada 2 Cl, ini ada 4 Cl, ini ada 3 Cl. Nah, di sini nanti kita bisa menentukan kapankah masuk kategori primer, sekunder maupun tersier. Kemudian ada aril halida. Kata aril ini biasanya merujuk pada fenil. Fenil itu dari benzil alias benzena. Jadi contohnya seperti ini. Di sini ada benzena di sini sehingga dia termasuk golongan aril halida. Kemudian ada halida finilik. Kata finilik diambil dari alkena. Ini adalah contoh dari halida finilik. Kemudian seperti yang saya bahas tadi, alkil halida terbagi 3 golongan, ada golongan primer, sekunder, dan tersier. Pertama, kita bahas yang primer terlebih dahulu. Kapankah dikategorikan sebagai primer? Yaitu apabila mempunyai 1 gugus alkil pada karbon ujungnya. Kemudian yang sekunder bagaimana? Mempunyai 2 gugus alkil pada karbon ujung. Yang tersier jelas dia mengandung 2 gugus alkil pada karbon ujungnya. Mari kita lihat contoh. Misalkan di sini. Yang pertama, ada bromoetana. Di sini kalau kita lihat ya, C di sini adalah sebagai C ujungnya alias atom karbon yang langsung berikatan dengan golongan halogen, yaitu dengan Br tadi ya. Ini sebagai C ujungnya. Kita lihat di C sini, jika pada C sini hanya mengikat 1 alkil, ini ada CH3, dia termasuk golongan primer ya, termasuk golongan primer di sini. Kemudian contoh lagi, ada 1 kloro 2,2 dimetil propana. Ini sebagai C ujungnya yang berikatan langsung dengan Cl. Nah, ini C yang ujungnya dengan Cl tadi itu hanya mengikat 1 di sini, mengikat 1 alkil, sehingga dia termasuk pada golongan alkil halida primer. Kemudian ada soal lagi, iodometil sikloheksana. Ini sebagai C yang berikatan langsung dengan iodin. Nah, C di sini hanya mengikat 1 di sini. Jadi dia termasuk golongan alkil halida primer. Nah, kemudian bagaimanakah contoh yang alkil halida sekunder? Jika sekunder seperti ini, jadi C yang berikatan langsung dengan ion halogen, ini dia memiliki 2 alkil, yang 1, 2. Jadi dia kategori sekunder. Sama seperti di sini, ini C yang berikatan langsung dengan Cl mengikat 2 alkil, ada 1, 2 ya. Kemudian ada lagi sini adalah klorosiklopentana. Jadi ini kalau kita gambarkan rumus molekulnya, inilah gambar rumus bangunan seperti ini. Ini adalah bentuk penyederhanaannya di sini. Bagaimanakah yang tersier? Jika tersier yaitu pada C ujung yang berkaitan langsung dengan halida, ini dia mengikat 3 gugus alkil. Jadi 1, 2, 3. Ini sebagai C yang berkaitan langsung dengan Cl. Sama seperti di sini. Nah, ini kan ada Br ya. Jadi ini sebagai C ujungnya, C yang ikat langsung dengan halida ya. Kita hitung 1, 2,
3. Dia mengikat 3 gugus alkil. Nah, bagaimanakah karakteristik dari alkilhalida ini? Jadi alkilhalida ini semakin panjang rantai C-nya, dia semakin tinggi titik didihnya di sini. Jadi ini 1, 2, 3, 4 sama kayak di sini. Jadi di sini kalau dia semakin banyak C-nya, jadi semakin tinggi titik didihnya di sini. Nah, bagaimanakah dari segi bentuknya? Alkilhalida memiliki bentuk more compact shape. Jadi dia lebih compact bentuknya. Kemudian di sini semakin rendah area kontaknya dan semakin rendah interaksi van der Waals-nya. Kemudian apa sih perbedaan antara nilai polaritasnya? Dari di sini kalau misalnya ini kan ada apa tuh, ini bagaimana, ini ada contoh dari etana. Kalau etana dia memiliki boiling point alias titiknya dalam min 89 derajat Celcius. Kalau satu hidrogen digantikan oleh Br, dia mengalami kenaikan titik didihnya. Jadi awalnya min 89 menjadi 4 Celcius. Kemudian sedangkan dari tingkat densitasnya atau massa jenisnya, dia memiliki nilai di atas 1. Jadi dia biasanya kalau kita melakukan ini namanya proses ekstraksi, kalau kita mengekstraksinya dengan Aquades, jelas posisinya ada di bawah. Soalnya Aquades hanya adalah 1, sedangkan kalau alkilhalida di atasnya 1, jadi dia lebih berat dibandingkan Aquades. Nah, apa kegunaan alkilhalida ini? Alkilhalida digunakan sebagai pelarut dan insektisida. Kebanyakan dia diperoleh secara sintesis dan jarang diperoleh di dalam alam. Nah, ini sifatnya baik yang seperti racun sehingga harus hati-hati. Nah, untuk reaksi alkilhalida ini terbagi jadi 2. Pertama, substitusi nukleofilik sama eliminasi. Pada pertemuan ini, saya khususkan membahas tentang reaksi substitusi nukleofilik. Nanti ada 2 jenis, yaitu SN1 dan SN2. Sedangkan untuk yang eliminasi, saya bahas pada minggu depan. Oke, mari kita bahas tentang reaksi substitusi. Substitusi, kalau kita amati kata-katanya, dari kata ganti ya, kita mensubstitusi, jadi kita mengganti gitu. Nah, sebelum kita belajar reaksinya, kita harus memahami apa saja istilah-istilah yang ada dalam reaksi substitusi. Jadi apa sih substitusi tadi? Itu suatu reaksi dalam mana satu atom, ion, atau gugus disubstitusikan alias digantikan oleh atom, ion, atau gugus yang lain. Jadi kata substitusi ya, diganti. Di sini kita akan mengenal 3 istilah. Ada istilah gugus pergi, ada elektrofil, ada nukleofil. Pertama saya bahas di sini apa yang disebut sebagai living group atau gugus pergi. Biasanya disimbolkan Y-min kalau kita lihat di reaksi. Living group adalah gugus apa saja yang dapat digantikan atau digeser dari ikatannya dengan suatu atom karbon. Kemudian ada lagi istilah elektrofil. Kalau kita lihat ini, elektro adalah elektron, dia bermuatan negatif ya elektron itu. Kemudian ada kata akhiran fil, jadi sesuatu yang bisa mengikat bermuatan negatif, atau bahasa kalian itu yang menyukai yang sifatnya negatif adalah bermuatan positif. Jadi di sini elektrofil adalah spesies apa saja yang tertarik ke pusat negatif. Jadi dia pasti bermuatan positif. Contohnya adalah H+ ya. Ini contoh yang paling adalah H+. Kemudian ada lagi istilah nukleofil. Nukleofil diambil dari kata nukleus alias inti atom. Perlu kita ingat lagi pada mata kuliah kimia dasar terlebih dahulu, apa saja inti atom? Inti atom berisi dari proton dan neutron. Proton bermuatan positif, neutron bermuatan netral. Sehingga nukleofil adalah
segala spesies yang tertarik ke suatu pusat positif sehingga dia bermuatan negatif. Jadi ingat-ingat, kalau elektrofil bermuatan positif, kalau nukleofil bermuatan negatif, jangan sampai salah. Nah, apa saja yang termasuk kategori nukleofil? Yaitu satu, berupa anion, yang jelas dia bermuatan negatif. Contohnya adalah OH- atau CH3-O-. Di sini ada hidroksil sama metoksi. Kemudian yang memiliki pasangan elektron bebas sehingga terbentuk ikatan sigma. Contohnya H2O. H2O dari manakah ada PeB-nya? Perlu diingat, oksigen memiliki PeB. Ada alkohol, ada di sini. Nah, di sini ya, substitusi ini ada dua kategori, ada substitusi nukleofilik, ada substitusi elektrofilik. Jadi kalau dari sini, kalau kata-kata nukleofilik, jadi kita menggantikan gugus yang bermuatan negatif ya. Nukleofilik kita menggantikan gugus bermuatan negatif. Kemudian kalau yang elektrofilik kita menggantikan gugus yang bermuatan positif. Jadi jangan sampai kebalik ya. Nah, ini substitusi nukleofilik biasanya dengan SN adalah reaksi penggantian atom atau gugus lain dengan suatu senyawa oleh nukleofilik. Nah, ini bedanya lagi dengan elektrofil adalah kalau elektrofilik ini suatu reaksi substitusi yang langkahnya diawali oleh serangan elektrofil. Kalau kita bicara tentang elektrofil, kan kita tentang muatan positif ya. Jadi kita menyerang atom yang bermuatan positif. Oke, saya jelaskan satu persatu. Pertama, di sini substitusi nukleofilik. Nah, ini reaksi umumnya seperti ini. Jadi ada alkil halida. Di sini adalah alkil, X adalah halida. Jadi segala atom yang pada golongan halogen atau 7A selalu disimpulkan dengan X. Apa aja meliputi F, Cl, Br, I. Itu yang sering kita gunakan sebagai halida. Kemudian di sini ada Y, gugus pengganti. Jadi ini pengganti. Jadi kita Y ini nanti akan menggantikan si X ya. Jadi X ini akan digantikan oleh si Y ini. Nah, sebelum diganti X ganti Y, itu ada dua mekanisme. Ada mekanisme SN1, ada mekanisme SN2. Nanti akan terdapat produk alkil dengan Y. Jadi nanti X-nya akan dilepaskan sehingga X disebut sebagai gugus pergi atau leaving group. Mana saja gugus yang gampang digantikan, mana aja gugus pergi ya. Gugus pergi merupakan basa lemah. Ini adalah nilai reaktivitasnya. Jadi di sini semakin kalau yang untuk I, Br, ClF, jadi di sini yang paling gampang digantikan adalah yang F, yang paling kecil ini. Nah, ini adalah yang umum di sini. Ada alkil halida bertemu dengan basa kuat. Jadi biasanya kalau Y, kalau ini karena ini kita bicara tentang nukleofil, jadi kita menggantikan gugus yang bermuatan negatif ya. Leaving group yang lebih baik, jadi yang lebih sifatnya lebih basa daripada X ini. Nah, ini digantikan oleh Y, X-nya, sehingga menjadi produk RY ini, dan X-nya merupakan basah lemah ya. Nah, ini contohnya seperti ini. Di sini ada 1, 2, 3, 4. Di sini ada butil bromida. Ada butil bromida di sini. Ketika bereaksikan dengan NaF, NaF ini sebenarnya adalah strong base alias basa kuat. F akan menggantikan si Br tadi sehingga dia menjadi butil fluorida. Jadi Br sifatnya adalah weak base alias basa lemah. Sama kayak di sini,
misalkan ada Br, ada I. Nah, perlu diingat I atau iodin, natrium iodida ini I-nya bersifat sebagai basa lemah. Sehingga ketika dia menggantikan CBr tadi bisa, tetapi dia membutuhkan pelarut yang bisa membantu terjadinya penggantian gugus Br dengan I tadi. Nah, ini dalam mekanisme reaksi substitusi nukleofilik. Kan tadi saya jelaskan ada akil halida, ada akil halida primer, sekunder, dan akil halida tersier. Di sini yang untuk golongan akil halida yang sederhana di sini CH3X primer, dia lebih mudah mengalami reaksi SN2 alias bimolekuler. Yang sedangkan yang tersier itu cenderung mengalami reaksi SN1. Bagaimana ini maksudnya nanti? Baik, saya jelaskan satu persatu di sini. Pertama adalah reaksi SN2. Reaksi SN2 dia dikatakan sebagai bimolekuler. Kenapa? Karena dia di sini pada laju reaksinya dia dipengaruhi oleh kedua reaktan, baik CH3I maupun OH-, sehingga dia disebut sebagai bimolekuler. Kedua spesies terlibat dalam tahap penentuan laju reaksi. Nah, ini adalah reaktivitasnya. Jadi yang paling reaktif adalah yang dengan iodin. Pemutusan ikatan CX terlibat dalam penentuan laju reaksi. Jadi ini pada SN2 dia terjadi secara serentak. Jadi misalkan di sini ada metil iodida direaksikan dengan OH-, nanti si CH3 ini itu mengikat keduanya, mengikat si OH dan mengikat iodida. Nah, ini disebut sebagai kondisi intermediate. Nanti ketika sudah dalam tahap produk, nanti CH3 akan memilih yang basa lebih kuat, sehingga I-nya yang merupakan basa lemah akan dilepaskan, ya. Jadi di sini kalau kalau diistilahkan, misalkan ini ada misalkan di sini ada suatu senyawa, ketika dia gandeng Nah, ini kalau salah stereokimia. Jadi ketika ada Br di sini mengikat NaOH, dia kalau yang stereokimianya SN2, reaksi ini berlangsung dengan konfigurasi inversi. Jadi dia ada pembalikan polaritas. Dari awalnya yang R di sini ganti menjadi S. Nah, ini mekanismenya SN2. Jadi mekanisme SN2 di sini. Nah, jadi SN2 itu lebih cocok untuk akil halida yang sederhana, kemudian golongan primer dan golongan sekunder. Tapi sekunder itu masih bisa SN1, bisa SN2 tergantung pada pelarutnya. Nah, ini di sini contohkan adalah akil halida yang sederhana. Misalkan di sini ada metil iodida. Di sini perlu diingat ya, karena I adalah golongan 7A, dia lebih bersifat elektronegatif, sedangkan C bersifat elektropositif. Nah, ini metil iodida bertemu dengan OH-, OH- bersifat basa kuat, iodida bersifat basa lemah. Jadi iodida cenderung akan digantikan oleh OH. Nah, sebelum CH3 ini mengikat si OH tadi, CH3 ini masih mengikat keduanya. Jadi ini pada kondisi intermediate tadi, CH3 masih bingung manakah yang mau dilepas, manakah yang lebih kuat. Jadi masih diikat keduanya dalam kondisi intermediate. Ketika dalam bentuk produk, CH3 memilih yang lebih kuat sehingga I yang lemah dilepaskan. Gitu. Ini kalau bahasanya anak muda tuh sama kayak orang selingkuh gitu ya. Jadi dia masih gandeng temennya, tapi ketika ada yang lebih cakep, dia mau gandeng juga. Tetapi nanti pada di akhir cerita, dia memilih lebih kuat, yang lemah dilepaskan gitu. Nah,
serangan living groupnya dari arah yang berlawanan. Jadi ini yang living group di sini dia menyerangnya dari belakang, ya. Jadi cari celah yang paling gampang. Nah, ketika sudah jadi produk seperti ini, dia terjadi namanya pembalikan stereokimianya. Jadi dia awalnya bentuknya R jadi S di sini. Nah, bagaimanakah mekanisme SN2 ditinjau dari efek strike-nya atau bagian ruangan di sini? Jadi yang lebih cocok mengalami SN2 itu pada golongan akil halida sederhana, primer, dan sekunder. Tetapi yang paling bisa adalah golongan akil halida sederhana. Misalkan di sini dia membandingkan seperti ini. Ada CH3Br, ada CH3CH2Br di sini. Nah, ini kecepatan relatif terjadinya penggantian nukleofil, ternyata yang paling cepat mengalami adalah golongan metil. Sehingga yang paling nggak bisa adalah golongan tersier. Kenapa? Karena ada efek halangan sterik. Nah, apa sih yang disebut dengan sterik tadi? Halangan sterik itu lebih ke arah ruang, ya, ke arah ruang. Jadi kelonggaran suatu atom itu untuk menyerang dari belakang. Sini ada ilustrasi senyawanya di sini. Jadi sini ada ketika metil mengikat dengan bromin. Nah, I kan ingin menggantikan si Ber tadi. Nah, I itu bisa leluasa menyerang ke C yang positif ini. Kenapa? Soalnya di sini ada ruang yang kosong. Karena di sini cuma ada hidrogen saja. Nah, hidrogen memiliki atom yang lebih kecil dibandingkan I. Sehingga I lebih leluasa menyerang dari belakang. Nah, bagaimana kalau dalam bentuk tersier seperti ini? Misalkan di sini ada tersier, ya. Nah, ini ada tersier butil bromida. Nah, di sini I ketika akan menyerang si C ini, dia tidak bisa. Soalnya apa? Dia dihalangi oleh cabang metil yang lain. Jadi ada halangan steriknya. Jadi ada halangan ruangnya. Jadi nggak bisa nyerang di belakang. Soalnya pertahanannya sangat tangguh sekali gitu. Nah, ini reaktivitasnya terhadap SN2. Yang paling reaktif adalah alkil halida sederhana dan golongan primer. Nah, ini bereaksi dengan mekanisme SN2. Nah, yang untuk sekunder dia lebih sulit. Yang untuk tersier tidak bereaksi sama sekali dengan SN2. Nah, ini ilustrasinya seperti ini. Jadi misalnya di sini ada si cewek, dia sudah gandeng pasangan satunya, ya. Ketika melihat ada pasangan lain yang lebih kuat dibanding yang saat ini ada, dia juga tertarik untuk mengikat yang ini juga. Kemudian yang si satunya ini dia cenderung pingin nyerang si cewek ini. Soalnya dia yakin saya lebih kuat. Kemudian si cewek ini bimbang, dia mengikat dua-duanya tadi, tetapi di akhir cerita dia mengikat yang lebih kuat. Begitu, ini adalah ilustrasi dari reaksi SN2. Nah, ini mekanisme SN2. Jadi di sini ada jenis nukleofilnya. Jadi ada istilah nukleofil versus nukleofilitas. Jadi kita lihat manakah yang lebih bersifat negatif sekali. Karena yang bersifat negatif sekali dia tanya adalah basa kuat. Nah, ini adalah tabelnya. Di sini ada nukleofil sangat baik meliputi I-, HS-, RS, NH2-. Jadi ini nukleofil sangat kuat alias dia golongan basa kuat. Kemudian ada nukleofil baik, ada Br-, OH-. Ini ada fair nukleofil alias yang biasa-biasa aja tapi bisa nyerang. Ada NH3, ada Cl-, ada F-. Ada nukleofil yang sangat buruk, ada H2O, ada alkohol. Yang sangat buruk lagi ada asam karboksilat. Nah, kita tadi sudah baca tentang SN2. Sekarang kita lebih ke SN1. Tadi kan saya sudah menjelaskan kalau akil halida yang tersier tidak bisa mengalami reaksi SN2. Terus dia dengan apa bereaksinya? Dia bereaksi dengan reaksi mekanisme SN1. Jadi dikatakan SN1 kenapa? Karena penentu laju reaksinya hanya tergantung pada satu reaktan.
Jadi unimolekuler. Kalau tadi kan SN2 adalah tergantung pada 2 reaktan, kalau ini hanya 1 reaktan saja. Nah, ini. Jadi semisal ini ada tersier butil bromida, dia bereaksi dengan metanol. Nah, ketika ada panas, di sini nanti terjadi reaksi penggantian. Jadi nanti si Br tadi akan digantikan oleh OCH3. Bagaimanakah mekanismenya? Akan saya jelaskan pada slide berikut ini. Ini mekanisme SN1. Jadi, untuk membentuk SN1 itu, jadi kita harus membentuk karbokation yang stabil. Jadi, apakah kalian masih ingat karbokation? Karbokation adalah alkil yang bermuatan positif. Nah, bagaimana cara membentuk yang positif yang stabil ini? Kita harus melepaskan si Br tadi ya. Kita lepaskan Br tadi untuk membentuk Br- ini. Nah, di sini ketika si Br sudah lepas, barulah nanti yang metoksinya, jadi OCH3 itu akan menyerang pada C positif di sini. Nah, ketika sudah menyerang seperti ini, dia terjadi reaksi penataan ulang sehingga dia bisa membentuk seperti ini. Jadi nanti ketika sudah menata ulang, nanti hanya akan dilepaskan, dia membentuk OCH3 di sini. Nah, ini mekanisme SN1 kalau dia diagram energinya. Jadi ketika ada alkil bromida ketemu dengan metanol di sini ya, dia akan membentuk karbokation terlebih dahulu. Jadi dia melepaskan si Br tadi. Jadi ketika sudah membentuk karbokation seperti ini, baru dia menerima nukleofil. Nah, ini mekanisme SN1-nya. Ketika ditinjau dari stereokimianya, dia akan menghasilkan campuran stereoisomer. Jadi ada yang R maupun ada yang S. Nah, ini mekanisme SN1. Jadi mekanisme SN1 dari ini tergantung pada stabilitas karbokation. Nah, karbokation itu yang paling stabil pada golongan tersier ya. Tersier, kemudian sekunder, kemudian primer, barulah alkilida yang sederhana. Nah, karena di sini yang yang golongan tersier dia sangat stabil, jadi tidak mungkin ada penataan ulang lagi karbokationnya. Sedangkan untuk yang golongan sekunder, primer, dan sederhana ini dia mengalami penataan ulang karbokation. Nah, apa saja yang faktor mempengaruhi kestabilan karbokation? Ada istilah efek induksi, ada bantuan sterik, ada hiperkonjugasi. Yang pertama, yang efek induksi di sini, geseran rapatan elektron ini menciptakan muatan yang positif. Nah, ini kan yang bagaimana kalau dia bentuknya tersier, jadi antara CH3 ini dia akan mendorong elektronnya ke arah yang positif. Jadi sini, jadi pada ikatan sigma ditarik ke arah muatan positif. Ini kalau dia bermuatan tersier. Ada istilah bantuan sterik tadi, jadi dapat meningkatkan kestabilan karbokation tersier. Ada istilah lagi hiperkonjugasi. Karbokation tersier distabilkan oleh penyebaran yang lebih besar dari muatan positif tersebut. Nah, ini ada perbandingan SN1 versus SN2. Pertama dari jenis pelarut ya. Jenis pelarut. Jadi sebelum kita ke sana kita harus paham manakah yang dikategorikan sebagai nonpolar, moderat polar, polar protik sama polar aprotik. Apa sih bedanya polar protik sama aprotik? Dikatakan polar protik jika dia merupakan pelarut yang bisa memprotonasi alias menghasilkan ion atau atom yang bermuatan positif. Sedangkan kalau yang aprotik tidak bisa memprotonasi. Jadi misalnya ada yang protik ini yang bisa memprotonasi, ada H2O, ada alkohol, ada asam karboksilat. Sedangkan yang polar aprotik ada DMSO, dimetil sulfoksida, dan dimetil formamid atau DMF, dan asetonitril. Nah, ini adalah pertama adalah
yang pelarutnya. Ini efek pelarut, jadi SN1 didukung oleh pelarut protik polar. Kenapa? Jadi kan protik itu kan pelarut yang bisa membentuk ion yang bermuatan positif, jadi memprotonasi. Jadi istilah memprotonasi itu kita menghasilkan ion bermuatan positif, proton sama dengan positif ya. Nah ini sebenarnya adalah menstabilkan karbokation, sehingga SN1 sangat cocok pada pelarut yang protik polar. Misalkan H2O, ada alkohol, ada asam karboksilat. Kemudian yang sedangkan untuk yang SN2 dia bisa didukung oleh pelarut polar dan semi polar. Nah, ini kenapa kok semipolar? Dia ada istilah destabilisasi nukleofilik, jadi meningkatkan nukleofilitas. Nah, di sini misalkan ada DMSO dimbentuk suboksida, kemudian ada H2O, OH- membentuk ikatan hidrogen. Nah, di sini. Bagaimana kalau dalam DMSO sama yang dalam H2O? Ternyata energi yang paling rendah dihasilkan menggunakan H2O. Kesimpulannya, pertama untuk SN1, dia bisa terjadi pada senyawa yang dapat membentuk karbokation, yaitu golongan tersier. Sedangkan pada SN2, dia akan bisa terjadi jika tidak ada halangan sterik. Jadi sini ya, membandingkan antara aldehyda sederhana, primer, sekunder, tersier. Ya untuk SN1 terjadi pada golongan tersier, yang SN2 pada aldehyda sederhana dan primer. Jadi sini yang sederhana sama yang primer bereaksi melalui reaksi SN2. Yang sekunder dapat bereaksi dengan kedua mekanisme, bisa dengan SN1 maupun SN2, tergantung pada pelarutnya ya. Sedangkan kalau untuk tersier hanya bereaksi menggunakan reaksi SN1. Nah, SN2 jika ada nukleofil yang baik di sini, biasanya dalam pelarut polar aprotik, misalkan DMSO maupun DMF. Jadi kita nggak usah pakai H2O kalau dia nukleofil yang bagus, misalkan seperti OH-, bisa merupakan apalagi tadi bisa merupakan imin, dia menggunakan polar aprotik. Sedangkan kalau SN1 itu harus menggunakan pelarut polar protik. Jadi dia pelarutnya harus bisa membentuk muatan positif untuk menstabilkan karbokation. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Berikut ini tugas pada hari ini. Silakan kerjakan dua soal ini. Yang pertama, tuliskan reaksi yang dapat terjadi pada senyawa berikut ini. Apa saja? Yang A, reaksi 2-bromobutana dengan adanya senyawa amina. Yang B, senyawa tersier butil bromida dengan adanya etanol. Nanti soal yang kedua, tuliskan mekanisme reaksi lengkapnya. Nah, pengerjaan tugas ini dikerjakan pada aplikasi ChemDraw maupun ChemWin, atau kalau ada Marvinsketch terserah, pokoknya menggunakan aplikasi untuk menggambarkan senyawa kimia. Terima kasih, selamat latihan. Kalau nggak bisa tanya ya.